Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jian Fadila dengan NIM C1C0191006 dari kelas R09, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CICNR, CSRS, untuk mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad musyarakah, menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General di The Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah yang artinya al-ikhtilat atau pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Kemudian PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan dengan porsi kontribusi dana. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai jenis akad musyarakah. Berdasarkan ulama fikih, jenis akad musyarakah ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syirka al-milk dan yang kedua adalah syirka al-uqud, di mana syirka al-uqud ini dapat dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama syirka abdan, yang kedua syirka wujuh, yang ketiga syirka inan, dan yang terakhir syirka mufawaddah. Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, jenis akad musyarakah ini dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Yang ketiga mengenai dasar syariah, di mana sumber hukum akad musyarakah ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Untuk rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah, yang pertama ada pelaku yang terdiri atas para mitra, kemudian objek. Mohon maaf sebelumnya, ini adalah musyarakah. Objek musyarakah berupa modal dan kerja, ijab, qabul atau serah terima, serta nisbah dan keuntungan. Berakhirnya akad musyarakah, di mana akad musyarakah ini akan berakhir jika salah seorang mitra menghentikan akad, kemudian salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dan yang terakhir modal musyarakah hilang atau habis. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah ini dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, dan yang kedua pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106, di mana perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Pada hakikatnya, pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Selanjutnya mengenai ilustrasi kasus musyarakah. Dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Yang pertama yaitu mengenai biaya contohnya melalui biaya perakad, di mana biaya perakad yang terjadi akibat akad musyarakah, misalkan biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Contohnya, Bapak Ahmad sebagai mitra aktif mengeluarkan biaya perakad sebesar 10.000. Kemudian jurnal yang dibuat untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya adalah yang pertama keterangannya ada uang muka musyarakah di debit dan kas di kredit. Apabila mitra lain sepakat bahwa biaya tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka akan dicatat sebagai penambah nilai investasi musyarakah. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktifnya adalah investasi musyarakah di debit sebesar 10.000 dan uang muka musyarakah sebesar 10.000 di kredit. Kemudian apabila mitra lain tidak setuju jika biaya tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka akan dicatat sebagai beban. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah untuk beban musyarakahnya di debit sebesar 10.000 dan uang muka musyarakah sebesar 10.000 di kredit.
Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi akad musyarakah yang sudah saya sampaikan. Saya mohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.